Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah wa syukurillah di malam ini. Di waktu ini kita masih diberikan nikmat karunia hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpul kita di makom yang mulia ini mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa menolong kita nanti di yaumul qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah, penting sekali, perlu sekali kita mengkaji masalah ilmu tajwid, membaguskan pembacaan Al-Qur'an, karena dawuh Rasul, zayyinu qira'atakum, hiasi, perbaikilah pembacaan Al-Quran kalian supaya membaca Al-Qurannya menurut atau mengikuti aturan pembacaan Al-Quran dengan memakai alat pembacaannya yaitu ilmu tajwid. Karena menurut ulama pengarang ilmu tajwid, siapa orang yang membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid itu sangat dosa. Wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yuzawwidil qur'ana asimun. Ngaji tajwid itu wajib hukumnya, membaca Al-Quran tanpa memakai tajwid sangat dosanya. Di antaranya kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu pembuka, jadi bacanya jangan buru-buru, jangan cepet-cepet, karena surah Fatihah itu mencakup ayat suci Al-Quran yang 6.666 ayat itu dikumpulkan maknanya dalam surah Al-Fatihah. Jadi arti Fatihah itu pembuka, makanya bacanya jangan buru-buru, jangan cepat-cepat, tartib biar ke bawah tajwidnya. Kita mulai membaca surah Fatihah dulu ya, sesuai dengan pembacaan menurut pembacaan Al-Quran dan memakai ilmu tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim panjang artinya. Jadi waladdolinnya 6 harakat. Terus lamnya ditasdidkan. Jangan begini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi harus berhenti dulu lamnya. Waladdallin. Lisannya ke langit-langitkan, lipatkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu namanya mad lazim musyaqqal kilmidolnya. Linnya mad aridi sukun. Kita lanjutkan dengan surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lafaz Allah sebelumnya harakat kasroh, tajwidnya jadi tarqiq. Tarqiq itu tipis. Bismillah. Jangan bismillah. Bismillah. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Jadi namanya tajwidnya tarqiq. Tarqiq itu tipis. Setiap lafaz Allah sebelumnya harakat kasroh namanya tarqiq lam. Waraqiqil lama min ismillahi mim ba'dikas rinahwa bismillahi. Mungkin yang dulu belajar tajwid masih ingat ya. Berarti keterangan ilmu tajwid begitu, qawaid atau qaidah. Arti qaidah itu penguat perkataan, penguat ceritaan atau hujah. Bilang apa sebabnya dikatakan tarqiq? Karena lafaz Allah sebelumnya harakatnya kasroh. Itu penguatnya. Waraqiqil lama min ismillahi an fathin nahwa bismillahi bimba dikasrin nahwa bismillahi. Hirrahman itu ro sebelum harakat kasroh namanya tarqiq ro. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau mengucapkan tarqiq, bibir yang bawah itu jangan digerakkan. Jadi ditarik ke bawah. Nir. Seperti dalam adzan ya. Kita contohkan adzan aja yang biasa ya. Dalam adzan, asyhadu anna Muhammadar, itu harusnya. Jangan Muhammadar Rasul. Itu belum betul. Jadi yang betul bibir yang bawah tarik ke atas. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan terlalu banyak getarnya. Ya, itu tafhim. Kalau tarqiq sebelumnya kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Ar-Rahim menurut ilmu tajwid jadi mad aridi sukun. Mad aridi sukun kalau diwaqaf. Kalau dibacanya wasol jadi apa? Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti himnya bukan mad aridi sukun tapi mad
mad tabi'i. Mad tabi'i mah satu alif. Alif lam mim. Menurut ilmu tajwid itu namanya mad lazim mukhaffaf musyaqqal harfi. Mad lazim musyaqqal harfi. Arti mad panjang, arti lazim mesti harus panjangnya. Arti musyaqqal berat, arti harfi huruf. Karena awalnya alif lam mim disambungkan, disatukan jadi alif lam mim. Bagaimana cara pembacaannya? Pembacaannya tahdidnya gunanya harus panjang. Jangan begini bacanya. Alif lam mim. Berarti itu udah dibuang huruf. Gunanya itu kebuang. Jadi bacanya harus begini. Alif lam mim. Jadi gunanya itu ke bawah. Ya, kadang-kadang kan ada yang baca alif lam mim, itu belum betul bacanya, berarti salah. Jadi gunanya tidak dibawa. Alifnya ada juga baiknya baca alama yang belum alama itu kan. Makanya pentingnya kita belajar membaca Al-Qur'an. Makanya harus punya guru. Itu belum punya guru, pahamin kali. Makanya belajar itu harus pakai guru. Man laisa bi mursidin pa mursiduhu syaitanun. Siapa orang yang mencari kepintaran sendiri tanpa mempunyai guru, pa mursiduhu, maka gurunya itu syaitan. Ya, jadi kita harus punya guru. Biar ada yang meluruskan. Kalau kita salah, oh berarti ada yang meluruskan, ada yang nanggung jawab. Berarti guru kita yang nanggung jawab. Jadi jangan belajar sendiri, baca guru, baca buku. Ya kalau udah tahu, tanyakan pada yang tahu, ya. Tanyakan pada yang bisa di atas kita, berarti guru kita. Ya. Jadi harus punya guru lah belajar mah. Mencari ilmu itu harus punya guru. Mau ilmu apa saja harus pakai guru, biar ada yang meluruskan, biar kita kalau kita salah atau nyeleweng ada yang meluruskan. Man la syai'ho bi mursidin fa mursiduhu syaitonun. Siapa orang yang mencari kepintaran tanpa mempunyai guru, maka gurunya syaiton, itu setan. Alif lam, lamnya dibacanya 6 harakat. 6 harakat itu 6 gerakan ya. 6 harakat. Mimnya 6 harakat, gunanya 3 harakat. Alif lam mim. Mau bacanya murotal atau bacanya qiraat harus begitu. Ya, aturan bacanya harus begitu. Mau kita qiraat atau murotal ya harus begitu. Karena dawuh Allah warattilil Quran natartila. Bacalah Quran dengan tartil. Berarti tartil itu tajwidnya dan makharijnya di bawah. Dalikal kitabula, dalikal da itu di mana da itu di ujung lidah, di ujung gigi, da digigit dikit, dalikal kitabula. Ya, di ujung lidah digigit sedikit. Dalikal kitabula raiba fi. Itu tajwidnya da badal. Badal itu artinya ganti dari alif, panjangnya satu alif 2 harakat. Dalikal kita, jangan dalikale ya. Kal. Jangan begini, dalikal kita. Itu dipantulkan, berarti itu jadi kol-kola. Dalikal kitabula. Kata guru, kalau mengucapkan lam mati, tempelkan lisannya ke langit. Ya, jangan dipantulkan. Dalikal kitabula.
Roiba fi, roiba fi. Roiba kalau roiba tajwidnya jadi huruf lin. Kalau di tengah kalimat namanya huruf lin. Kalau di akhir kalimat mad lin. Arti lin itu miring, jadi bacanya miring. Roiba fi naum. Arti lin itu miring. Roiba fi namanya huruf lin. Kalau di akhir kalimat seperti as-salatu khairum minan naum, itu mad lain, mad lin. Walinu min hal ya wa unsakana inin pitahu qabla kulli amkana. Huruf lin ada dua semuanya. Wau iya kalau patah sebelumnya. Jadi itu namanya huruf lin. Kalau tengah kalimat huruf lin Mang Thohir, kalau di akhir kalimat namanya mad lin. Arti lin itu dibacanya miring. Fihi hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Ya, hudal lil muttaqin tanwin menghadapi lam. Tanwin menghadapi lam itu tajwidnya jadi apa? Kita harus tahu, karena kalau tidak tahu bacanya salah. Ya. Itu namanya idgham bila guna. Arti idgham memasukkan huruf mati ke huruf yang hidup. Arti bila guna tidak memakai guna. Hudal lil muttaqin. Huruf idgham bila guna ada dua, satu lam, dua ro. Lari, bukan roli. Huruf idgham bila guna itu ada dua. Wasani idghamun bi ghairi gunna bil lami warasu maka lirona. Itu namanya idgham bila guna. Hudalil, jangan dipanjangkan bacanya. Hudalil mut, jangan satu harkat. Hudalil muttaqin, jangan dibacakan panjang. Hudalil muttaqin, ya. Karena tidak panjang bacanya. Lil muttaqin alladzina yu'minuna, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina menurut ilmu tajwid itu mad tobi'i. Mad tobi'i itu hurufnya ada 3. Kalau ada iya mati sebelum harkat kasroh, alif mati sebelum harkat fathah, wawu mati sebelum harkat domah, itu namanya mad tobi'i. Dikatakan mad asli. Mad tobi'i pembacaannya satu alif dua harkat. Jangan panjangan, jangan kepanjangan, jangan kependekan. Dua harkat itu dua gerakan. Dua hitunganlah dua harkat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu ya. Jadi mau bacanya qiraat atau mau bacanya murattal tetap aja harus panjang. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma di atas mim ada sidah atau tasdid, itu namanya gunah asliyah. Pembacaan gunah asliyah
harus 3 harkat, berarti di atas mad tabi'i. Harus 3 harkat. Kalau kurang 3 harkat berarti udah membuang huruf. Kalau terlalu panjang udah menambahkan huruf. Jadi itu guna asliyah. Guna asliyah itu ada 2, 1 nun di tasdid, 2 mim di tasdid. Seperti jangan buru, jangan begini bacanya. Innallaha wa panjangkan, kan itu guna. Kan innallaha wa malaikatu itu kalimat-kalimat Al-Qur'an, kalamullahnya yang memberitakan bahwa membaca sholawat Allah kepada malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu namanya gunnah asliyah. Ya. Wa gunna miman sumanunan suddada wasamikul laharpan gunnatim ba'da gunatenya eta sora anu harus nungahiyang nyedekana irung abus. Masih ingat ya maliknya? Waktu belajar di kampung lagi kecil ya. Berarti itu guna namanya makhrajnya khisum. Setiap yang mengandung guna, setiap yang berdengung itu keluarnya jadi lubang hidung namanya khisum. Jadi dari lubang hidung keluarnya. Ya. Setiap yang mengandung guna, setiap yang berdengung keluarnya makhrajnya, tempat keluarnya dari lubang hidung. Innallah yunfiqun ifa idgham biguna mimma razaqa. Jadi apa razaqa? Bukan kolah-kolah, kol-kolah. Razaq bukan kolak. Jadi kol-kolah, arti kol-kolah itu mantul. Razaqana razaqa. Jangan rojako, rojaqa. Nah, banyak kol-kolah. Huruf kol-kolah itu ada 5. 1 qaf, 2 to, 3 ba, 4 jim, 5 dal, dikumpulkan dalam lafaz kutbu jadin. Jadi pembacaannya harus mantul. Baju di toko, rojaqana syadid. Kol-kolah terbagi 2, ada kol-kolah asli, ada kol-kolah fari. Kol-kolah asli, kol-kolah yang tengah kalimat seperti rojaqana, itu kol-kolah asli, namanya kol-kolah sugro. Ada kol-kolah kubro, kol-kolah yang di akhir kalimat dikol-kolahkan karena diwakofkan, seperti syadid. Kalau dilangsungkan, diwasolkan, bukan kol-kolah. Jadi matabi ahad. Kalau disambungkan bukan kol-kolah, seperti qul huwallahu ahadunillahu somadunillah. Karena itu tanwin itu ganti dari nun. Qul huwallahu ahadunillahu somadnya dunillah. Jadi tanwin ganti dari nun, dunillahu somad. Kalau diwasal begitu. Qul huwallahu ahadunillahu somad lam yalid walam yulad walam yakul bukan yakul ya kap itu kan itu kap walam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan minuman yakul. Ka itu jadi kap kecil ya, bukan kap, bukan kop. Jangan walam yakul lahu, salah itu bacanya. Walam yakul walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Itu kaf di situ, bukan kop.
mimma razaqnahum. Qalqalah itu namanya ya. Jadi harus dipantulkan. Hurufu qalqalati khamsatin atatnya. Itu keterangan untuk menguatkan ilmu kita, untuk menguatkan pembicaraan, namanya hujah. Untuk menjawab hujah orang lain. Razaqnahum yunfikun Mang Thohir. Kalau ada mim mati ke depannya, iya jadi apa tajwidnya? Jadi motobi. Pantasan dipanjangkan bacanya tuh. Hum yunfikun. Mim mati menghadapi iya, tajwidnya jadi apa? Harus hafal lah tuh biar benar baca Qurannya. Coba, barangkali ada yang ingat di bibir. Hum, ya, hum, yung, jangan hum, jangan dipanjangkan. Razaqnahum yung, jadi jelas di bibirnya, kedengaran. Hurufnya idhar safawi itu ada 26 ya, hurufnya ada 26. Makhrijul huruf itu, makhraj huruf jaya itu 28, diambil 26, tinggal berapa? Tinggal 2. Yang 2 itu huruf apa? Yang 2 itu huruf ihfa safawi, yaitu ba. Yang satu lagi huruf idgham mislen shogiren, yaitu mim. Kalau mim mati menghadapi ba, namanya ikhfa safawi. Arti ikhfa itu samar, tidak jelas. Arti safawi bibir 2. Kalau mim mati menghadapi mim, seperti walakum makasabtum, itu namanya idgham mislen shogiren. Bacanya panjangnya 1 alif 2 harakat. Walakum makasabtum, namanya idgham mislen shogir. Apa sebabnya? Karena mim yang pertama mati, yang keduanya hidup, makanya dikatakan idgham mislen shogiren. Kalau dua-duanya hidup, itu idgham mislen kabir. Idgham mislen kabir. Jadi ada idgham mislen kabir, ada idgham mislen shogir. Idgham mislen shogir itu kalau yang pertama mati, kedua hidup ya. Kalau idgham mislen kabir, dua-duanya hidup. Seperti dalam lafaz awaw wa nasoru, itu hurufnya berjejer, satu jenis ya. Satu jenis dalam makhrajnya, satu jenis dalam sifatnya, namanya idgham mislen shogir atau idgham mutajanisen. Ada yang dikatakan idgham mutaqariben, seperti walaqad ja'akum. Walaqad ja', pembacaannya itu bisa diidghamkan, bisa diidharkan, bisa dibaca walaqad ja'akum, bisa dibaca walaqad ja'akum, bisa diidharkan, bisa diidghamkan bacanya. Idgham itu namanya idgham mutaqariben. Mutaqariben, arti mutaqariben itu makhrajnya dekat. Makhraj jim dengan makhraj dal itu dekat, namanya mutaqariben. Arti mutaqariben itu qoroba itu tetangga, berarti tetangga dekat. Qarib. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi apa tajwidnya? Ikhfa, nun mati menghadapi fa, dibacanya harus didengungkan.
yung fikun, bukan yun fikun, tapi yung fikun. Wa mimma razaqnahum yung fikun. Fikun bukan pikun. Pikun itu goblok, torek. Tapi fikun yung fikun mah itu munafik. Jadi membaca fa, ya, fa menggunakan atau membaca fa, ya, membaca huruf fa itu antara bibir atas dengan gigi bawah itu harus nempel. Fa bukan bibir dengan bibir, tapi bibir atas dengan gigi bawah. Fa gigi atas dengan bibir bawah. Fa bukan bibir dengan bibir. Jadi hayya 'alal falah itu salah. Hayya 'alal fa. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kebahagiaan. Terus he-nya jangan ku ha. Hayya 'alal falah. Salah itu. Falah tengah tenggorokan sini nih. Falah. Hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kemenangan. Kalau falah ku ha, marilah kita menuju kebangkrutan. Falah. Salah itu. Falah. Terus nya yunfiqun itu tajwidnya ada ikhfa. Jadi dibacanya harus didengungkan. Jadi keluarnya makhrajnya dari lubang hidung, namanya khoisum. Karena makharijul huruf itu 17 dikumpulkan dalam 5 tempat. 1 jawful fami. Jawful fami itu lubang mulut A. 2 halki. Arti halki itu tenggorokan seperti ain, he, ghin, kho. Itu dari tenggorokan. Ha dari hamzah itu dari tenggorokan. Ada yang dikatakan makhraj keluar dari lisan. Lisan itu lidah ini. Lisan. Lam itu semuanya 18. Ada yang dikatakan makhraj sapatain. Sapatain itu bibir 2 seperti mim. B itu dari sapatain. Ada yang dikatakan makhraj khaisum. Makhraj khaisum itu makhraj yang setiap membacanya didengungkan, itu namanya makhraj khaisum, keluarnya dari lubang hidung. Yunfiqun. Huruf ihfa ada berapa? Harus tahu ya. Huruf ihfa itu ada 15. Huruf ihfa itu ada 15 ya, seperti sod, dal, sa, kaf, jim, se, kof, sin, dal, to, se, je. Ya itu jadi ini membahas ilmu tajwid seperti kurang penting ya, padahal terlalu penting karena membaca Fatihah itu termasuk rukun sholat. Man lam yakro bi fatihatil kitabi la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau tidak membaca pembuka kitab, yaitu surah Fatihah. Kalau membaca harus bagaimana? Ya harus bergerak bibirnya, baca ya, minimal kedengar oleh kita sendiri ya. Misalkan kita berjamaah nih, jangan terlalu kencang, ntar yang di pinggir kita ya, terganggu dengan pembacaan kita. Penting kedengar oleh sendiri. Kalau makmum, kalau imam harus kencang biar kedengaran oleh jamaah. Kalau makmum jangan terlalu kencang bacaan sholat itu karena takut mengganggu yang di samping kita. Penting kedengar oleh kita sendiri.
Seperti yang namanya rukun, baca sholawat itu rukun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu rukun kauli itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, harus dibawa itu tasdidnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Jangan Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina itu udah dibuang tahdid di atas ya itu. Ya, berarti karena itu termasuk rukun sholat, baca sholawat itu termasuk rukun kauli, harus kedengaran oleh kita sendiri. Ya, jangan ketinggalan itu tahdidnya. Kalau tahdidnya nggak ke bawah berarti baca sholawatnya itu tidak jadi. Karena baca sholawat itu termasuk rukun sholat, berarti udah dibuang itu rukunnya, berarti harus balik lagi itu baca sholawatnya. Ya, baca sholawatnya harus balik lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu membaca sholawat termasuk rukun kauli dalam sholat, seperti membaca Fatihah, membaca salam, itu termasuk rukun kauli. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian saja yang saya sampaikan, mengisi kekosongan waktu daripada kita libur. Ya, waktu disia-siakan, mendingan kita isi ala kadarnya menyampaikan ilmunya semampunya. Mudah-mudahan menjadikan ilmu buat kita, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kesalahan dari kebodohan saya yang betul dari keterangan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan manfaat maslahat dunia akhirat. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma shalli